Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam, nikmat sehat serta kesempatan sehingga hingga detik ini kita masih bisa menikmati keindahan ciptaan Allah. Sehingga hingga hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman indahnya Islam. Ananda yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah masih semangat puasanya ya. Oke, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Di bulan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup pintu neraka. Di bulan ini pahala dari ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Jadi hendaknya kita di bulan ini memanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih keuntungan, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Namun ternyata tidak semua orang yang berpuasa itu mendapat keuntungan atau pahala. Malah ada yang malah mendapat kerugian. Siapakah mereka? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Jadi, jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, di sini ada beberapa golongan orang yang mengalami kerugian dalam puasanya. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu mereka yang tidak mendirikan sholat. Mereka berpuasa, mereka menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tetapi mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat merupakan pintu kebaikan. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu pembuka surga, pembuka pintu surga. Sholat itu pembuka kebaikan. Jadi sholat itu merupakan amalan yang nantinya pertama kali dihisab. Ketika baik sholatnya, maka amalan-amalan lainnya akan mengikuti. Tetapi jika buruk sholatnya, maka amalan-amalan lainnya tidak akan dihisab, tidak akan diperhitungkan. Jadi ketika buruk sholatnya tidak akan dilihat lagi itu amalan puasanya, amalan zakatnya, amalan hajinya. Jadi sungguh rugi sekali ketika berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Ibaratnya mengumpulkan pahala tetapi nantinya tidak bisa mengambilnya. Karena apa? Karena tidak mempunyai kuncinya tadi. Kuncinya apa? Yaitu sholat. Nah, yang kedua yaitu orang yang merugi dalam puasanya, yaitu mereka yang melaksanakan puasa tetapi tidak mampu menahan dirinya dari melakukan perbuatan maksiat. Mereka berpuasa tetapi mereka tetap melakukan maksiat seperti berbohong, terus masih puasa tapi
masih berkata kotor, tidak bisa menjaga lisannya. Nah, itu bisa mengikis pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi amalannya yang terkikis. Di sini Imam Al-Ghazali mengibaratkan ketika orang berpuasa itu ibarat buah. Nah, ketika dia melakukan maksiat, maka buah itu akan teriris. Misalnya dia berpuasa, ketika dia berbohong kepada orang tuanya, teririslah daging buahnya. Terus ketika dia berkata kotor, tidak bisa menjaga lisannya, diiris lagi daging buahnya. Ketika berpuasa dia menggibah, diiris lagi. Terus diiris. Lama-lama habislah daging buahnya. Jadi tinggal bijinya. Apa yang mau dinikmatin dari bijinya? Ketika dagingnya sudah tidak ada. Jadi sungguh merugi sekali ya. Puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi hendaknya ketika puasa kita juga menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, menahan diri dari perbuatan maksiat yang dapat merusak pahala puasa. Puasanya tetap syah tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi sungguh rugi sekali. Nah, yang ketiga yaitu orang yang merugi di bulan dalam puasanya, yaitu mereka yang tidak memanfaatkan waktunya atau dia tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan puasa. Dia berpuasa dari subuh sampai maghrib, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak beribadah, hanya tidur, ibaratkan dari subuh sampai maghrib tidur, bangun-bangun sudah buka, atau sibuk main game atau nongkrong. Itu sungguh rugi sekali ya, karena di bulan puasa ini merupakan bulannya kitab suci Al-Quran, dimana hendaknya ketika puasa kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak melakukan ibadah sunnah, perbanyak sedekah. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena Ramadan cuma ada 1 bulan, nanti tidak terasa dia akan berlalu. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jadi itu tadi ada 3 golongan yang merugi dalam puasanya. Jadi di bulan ini mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sholat, puasa, dan amalan lainnya, sehingga kita dapat mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, mendapat keberkahan di bulan suci ini. Amin Allahumma amin. Ustazah rasa itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.